Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa buat saya dan saudaraku. Haleluya, sebab itu mari kita bersuka cita hari ini. Sebab dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Yeay. Nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, oh yeah, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi lebih sungguh. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh alami. Terbukti pemeliharaan Tuhan, Tuhan baik, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Engkau terus memberkati hidup kami. Mari Engkau terus membawa hidup kami semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih.
bagiku. Sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah. Besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik
Waktu kami mengalami masalah dalam hidup ini, Engkau Allah yang tetap baik bagi kami. Waktu kami mengalami Tuhan, berbagai cobaan silih berganti dalam hidup kami. Kami mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang selalu setia. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus mengajar kami. Semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Oh, Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Oh, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari yang percaya dengan iman, Tuhan Yesus setia. Oh, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin Tuhan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saya persilakan pada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami, Engkau yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, teristimewa untuk pemberitaan firman-Mu yang hendak kami dengarkan saat ini.
Kami memohon Tuhan memimpin dan memberi kami roh hikmat pengertian untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Pakailah juga hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terpilih dalam perjanjian baru, kitab Filipi pasal 3 pada ayatnya yang ke-13 sampai pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 4 ayat 1 sebagai berikut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, tema yang diangkat saat ini adalah menjadi teladan. Saya yakin dalam setiap kehidupan orang, maka setiap orang ingin menjalani kehidupannya menjadi orang yang baik, lebih baik, bahkan kalau perlu menjadi teladan. Tapi di sisi lain, manusia tidak sempurna. Karena kita menyadari dan kita mengenal diri kita, bahwa setiap kita pasti punya kesalahan. Ada sifat-sifat yang buruk dalam hidup kita yang masih sulit untuk kita tinggalkan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna yang dapat melakukan hukum kasih dan kebenaran sebagaimana yang Yesus ajarkan. Hanya Dia, Yesus saja, yang menjadi teladan yang sempurna dalam melaksanakan kasih. Nah, pertanyaannya kalau begitu, apakah itu berarti kita harus menjadi sempurna lebih dahulu baru kita dapat menjadi teladan? Apakah kita tidak akan pernah bisa menjadi teladan dalam iman, kasih, dan perbuatan mengingat kelemahan-kelemahan kita tadi? Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, maka kita akan menemukan ada begitu banyak kisah-kisah dari para tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh Alkitab yang juga memiliki masa lalu yang katakanlah hidupnya toh juga tidak sempurna. Tapi Tuhan mau pakai. Musa misalnya. Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika dia menjumpai saudara-saudaranya, ia juga dicap sebagai seorang pembunuh orang-orang Mesir yang waktu itu mengancam nyawa bangsanya, orang-orang Ibrani. Lalu Paulus
yang menulis kitab Filipi ini, kalau kita melihat bagaimana sebelumnya Paulus adalah seorang Saulus yang kita kenal sebagai penganiaya, yang kita kenal sebagai orang yang begitu gigih dalam berjuang untuk memusnahkan orang-orang Kristen pada masanya. Tetapi kita juga melihat bahwa mereka ini yang sekarang kita kenal sebagai orang-orang yang besar, dipakai oleh Tuhan, tapi dalam masa lalunya pun dia memiliki ketidaksempurnaan. Mereka memiliki bahkan jatuh dalam dosa, katakanlah demikian. Ya, kita lihat juga misalnya Daud. Bapak Ibu mengenal Daud, sangat istimewa Daud karena dikatakan dia begitu dekat dengan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi akhirnya pun dia jatuh dalam dosa. Atau Petrus, kita kenal seorang yang juga menjadi sangat dekat dengan Yesus, tetapi di akhir-akhir penderitaan Yesus, dia justru menjadi orang yang gagal untuk menunjukkan kesetiaannya. Nah, artinya tidak semua orang saleh atau tidak semua orang yang kita kenal saat ini baik kita pandang menjadi orang yang terhormat saat ini. Dulu juga memiliki masa lalu. Dulu dia juga adalah seorang yang memiliki ketidaksempurnaan, keberdosaan. Dan sekarang kalau kita juga memandang orang-orang yang kita lihat dia tidak punya masa depan, kita memandang orang-orang yang saat ini kita anggap berdosa, tapi semasa dia masih hidup, maka masih ada kemungkinan bahwa dia dapat menjadi orang yang baik, bahkan menjadi lebih baik. Nah, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang yang baik, katakanlah kita menganggap, wah saya tidak seberdosa si A atau si B, atau saya tidak seperti Petrus yang menyangkal Yesus, saya tidak sama seperti Musa yang dulu membunuh, saya tidak pernah punya catatan kriminal, saya toh hidupnya orangnya baik-baik, dikenal baik. Nah, perhatikan saudara-saudara, dalam hidup kita, kalau kita menganggap bahwa diri kita adalah seorang yang baik, maka kita harus berhati-hati, karena bisa jadi kita juga pun dapat tergelincir ke dalam dosa. Tetapi juga bagi orang-orang yang saat ini merasa, wah hidup saya ini kelam, hidup saya ini penuh dengan dosa, tidak mungkinlah saya mendapatkan penghargaan, tidak mungkinlah saya ini diperkenan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan, semasa kita masih ada, maka Tuhan bisa mengubah kehidupan seseorang. Tuhan bisa memakai kehidupan orang di masa lalunya, di masa dulunya yang buruk, menjadi memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Nah, karena itu setiap orang harus tetap waspada dalam dirinya, bahwa kita tidak pernah sepenuhnya bisa bebas dari kesalahan. Dan kalau kita pun sadar bahwa kita ini punya keberdosaan, tetapi Tuhan juga berkata selalu ada masa depan yang baik bagi orang-orang yang mengasihinya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita ini tidak bisa kita pastikan akan selalu sempurna. Tidak ada orang yang dalam hidupnya selalu akan baik, ataupun sebaliknya, kalau dia sudah berdosa pasti selamanya dia akan berdosa. Tetapi yang mau kita usahakan dan kita pastikan dalam hidup ini semasa kita masih ada saat ini adalah bagaimana setiap orang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, disinilah pentingnya mengapa seseorang tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi teladan. Kita mau menjadi teladan bukan karena kita mau sombong. Kita mau menjadi teladan bukan karena kita ingin dipandang baik oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi bahwa kita mau menjadi teladan dalam ketidaksempurnaan kita adalah supaya orang lain bisa hidup menjadi lebih baik dengan melihat diri kita dalam perjuangan iman kita. Karena tujuan kita menjadi teladan adalah bahwa sebetulnya kita mau menunjukkan siapa diri kita sebagai saksi Kristus. Itu kuncinya. Kalau kita punya motivasi lain untuk menjadi teladan supaya kita terkenal, supaya kita dianggap orang yang hebat, supaya kita dikagumi, saya kira itu motivasi yang tidak murni.
Tetapi motivasi yang murni untuk menjadi teladan adalah supaya kita dikenali sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Itulah kabar baik, berita yang harusnya kita sampaikan di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita hadir. Bukan supaya kita diingat atau kita dipuji, tetapi kita memastikan bahwa dalam hidup ini, sekalipun kita tidak sempurna, tetapi kita berusaha untuk hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain, supaya hidup kita ini membuat orang rindu untuk mengenal Tuhan, rindu untuk datang kepada Tuhan. Nah, di sini saya katakan bahwa ketika kita menjadi teladan, bukan supaya orang lain memuji kita, tetapi bahwa supaya kita menjadi lebih baik. Maka di satu sisi kita tidak boleh memandang rendah orang lain, seperti Paulus yang mengatakan bahwa dia bersedih ketika melihat orang-orang yang hidupnya hidup sebagai seteru salib Kristus, dalam ayat 18a. Paulus mengatakan ini bukan dalam kesombongan untuk menunjukkan, wah lihatlah diriku, lihatlah saya adalah seorang yang saleh, saya adalah seorang yang dipakai Tuhan. Tetapi justru Paulus menunjukkan duka citanya, Paulus menunjukkan kesedihannya kepada orang-orang yang hidupnya berlawanan dengan Kristus, yang hidupnya dikatakan menjadi seteru Kristus, yang hidupnya hanya untuk kepuasan dirinya sendiri, perutnya sendiri, kesenangannya sendiri, sehingga dikatakan orang-orang demikian adalah orang-orang yang akan masuk dalam kebinasaan. Kesedihan Rasul Paulus itu di situ, menyaksikan begitu banyak orang yang hidupnya akan berakhir dalam kebinasaan. Karena itu dia meneguhkan orang-orang di Filipi supaya meskipun mereka tidak sempurna, meskipun mereka tidak hebat, meskipun mereka menyadari keberdosaan mereka, tapi mereka diteguhkan supaya mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah keadaan bangsa atau orang-orang Filipi yang tidak mengenal Tuhan dan dalam keberdosaan mereka. Nah, tentunya hal ini menolong kita sekalian untuk menyadari, saudara-saudara, bahwa kalau Tuhan mau memakai kita dalam ketidaksempurnaan kita sekalipun, Tuhan bisa membentuk. Persoalannya adalah apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Karena keteladanan itu orang tidak lahir begitu saja lalu dia menjadi teladan yang baik dalam hidupnya. Setiap orang mengalami proses perjumpaan dengan Tuhan, proses yang mengubah hidupnya, proses yang membentuk jati dirinya, sehingga dia dapat mengalami kehidupan di dalam Tuhan dan kemudian menjadikan hidupnya saksi dalam perjumpaannya dengan orang lain, dalam interaksinya dengan orang lain. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kalau dalam interaksi kita orang tidak melihat hal yang patut untuk dilihat sebagai hal yang baik, yang patut untuk dilihat sebagai teladan. Rasul Paulus menunjukkan kepada mereka bahwa di ayatnya yang keempat, sukacita dan mahkota Paulus adalah ketika orang-orang ini berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Ini adalah proses untuk menjadikan orang lebih baik, bahkan menjadi teladan iman, kasih dan pengharapan. Disinilah makanya Rasul Paulus memerintahkan jemaat di Filipi supaya mereka teguh di dalam imannya, mereka teguh dalam pengharapannya, sehingga mereka pun dengan demikian menjadi teladan di sekelilingnya. Nah, sekali lagi, teladan bukan soal kesombongan bahwa kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Bukan berarti bahwa kita hendak menunjukkan kehebatan kita sendiri. Tetapi teladan menurut saya adalah bagaimana di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, di tengah-tengah dunia di mana ada begitu banyak orang tidak lagi bisa diharapkan, tidak lagi bisa dipercaya, di mana ada begitu banyak antar saudara, antar keluarga, antar jemaat, orang bisa saling menghakimi, orang bisa saling meninggalkan, orang bisa saling menyakiti. Tetapi di tengah-tengah situasi ini kita hadir menjadi simbol perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kita hadir menjadi simbol pengharapan bahwa di dalam hidup kita selalu ada
penerimaan. Bahwa kita mau menjadikan diri kita sebagai simbol pengharapan. Ada pengampunan yang kita lepaskan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Ada pengertian dalam diri kita terhadap keadaan-keadaan yang membuat kita sulit, tetapi kita masih mau mengerti keadaan orang lain. Bahkan ketika orang kehilangan arah dalam tujuan hidupnya, mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kita, melalui interaksi kita, melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan mereka bisa merasakan bahwa kalau manusia saja bisa begitu mengasihi saya yang tidak layak ini, yang berdosa ini, apalagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi teladan dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan sebuah pengakuan bahwa yang hendak dimuliakan bukanlah diri kita, tetapi pengakuan bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita memandang diri kita sebagai seorang yang mampu berbuat baik, kita pun tetap harus menjadi orang yang mawas diri, bahwa mungkin kita bisa jatuh, sehingga kita pun dapat terus hidup menjadi contoh yang baik. Dan juga bagi kita yang merasa bahwa hidupku berantakan, hidupku sudah gagal, mana mungkin bisa diperbaiki, masih ada kesempatan yang Tuhan beri sepanjang kita mau bertobat, sepanjang kita mau memandang bahwa Tuhan mau memakai hidup kita, melihat kita sangat berarti, memandang kita istimewa. Karena di dunia ini Tuhan memandang setiap orang istimewa. Dia mau memakai saya dan saudara-saudara untuk menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan. Karena itu menjadi teladan dalam hal ini adalah juga menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus. Sehingga biarlah kita terus mengupayakan diri kita untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya Yesus Kristuslah yang dimuliakan melalui seluruh keberadaan hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami menyadari sungguh betapa kami terbatas, betapa dosa-dosa kami seringkali menghalangi kami untuk menjadi kesaksian iman, kasih dan pengharapan. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa meskipun kami penuh dengan keterbatasan, kami tidak sempurna, penuh dengan keberdosaan, tapi Tuhan mau mengubah hidup kami menjadi lebih baik, bahkan menjadi teladan, alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk membuka hati kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami mencerminkan kasih Kristus, dan orang-orang boleh mengenal Kristus melalui teladan iman, kasih dan pengharapan dalam perjumpaan-perjumpaan kami dengan orang lain yang ada di sekeliling kami. Kami pun mau berdoa kepadamu ya Allah, untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa pandemi seperti saat ini, kami mau menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang mengambil kebijakan strategis di tengah pemerintahan. Kami berdoa Tuhan memberi mereka hikmat pengertian, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana demi membawa keadaan yang lebih baik di tengah-tengah pandemi saat ini, baik di segi ekonomi, baik di segi pendidikan, baik di segi sosial, kemasyarakatan, politik dan sebagainya. Kami percaya bahwa Tuhan berotoritas di tengah-tengah para pemerintah kami. Kami berdoa dan bersyukur bahwa saat ini vaksin COVID-19 telah ditemukan, tapi kami terus berdoa agar penyalurannya dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati para pemberita-pemberita firman. Engkau menolong sehingga kami semua dapat menjadi alat kesaksian-Mu, menggunakan berbagai media-media
menjadi alat yang Tuhan mau pakai agar berita kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dan dapat didengar, bahkan mengubah hati dan kehidupan orang-orang yang ada. Tuhan, dalam segala keadaan kami percaya Tuhan merancangkan apa yang baik bagi masa depan kami. Karena itu biarlah kami berharap dan mengandalkan Dikau saja sebagai Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bahwa di sepanjang hidup kami ini Engkau adalah Allah yang akan setia menuntun. Dan biarlah kami mengangkat hati kami dan menyadari sungguh bahwa dalam setiap perjalanan kami, dalam suka dan duka, dalam kuat dan sehat, Engkau Allah yang akan memberkati. Dan biarlah kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya akan senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kamu sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, Tuhan memberkati. Ku buka